Maka dengan mencintai Rasul, harapannya kita adalah kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita jumpa lagi di sesi tafsir. Pernah nggak sih kita kepikiran ya, di dalam Quran ketika nama-nama Nabi itu disebutkan langsung namanya. Nabi Nuh dipanggil qala ya Nuhu gitu ya. Terus apalagi Ibrahim, qala Ibrahimu li abi. Di Al-Quran menyebutkan nama-nama Nabi. Bahkan Ilyas, Yas'a, Yahya disebut namanya. Tetapi Nabi Muhammad disebut dengan ya ayuhan Nabi atau ya ayuhan Rasul. Hanya sekali disebutkan dengan nama Muhammad, itu di Quran surah Al-Fat ayat terakhir, Muhammadur Rasulullah. Dan saya pernah melakukan pertanyaan seperti ini. Mas Rizky, kenapa kok Nabi Nuh, Nabi Lut, nabi-nabi yang lain tuh mukjizat dan azab kaumnya itu diceritakan dalam Al-Quran, sedangkan mukjizat Nabi Muhammad itu tidak dispesifikkan dalam Al-Quran? Ini sebenarnya pertanyaan menarik gitu kan, karena mungkin kita jarang kepikiran itu. Tetapi ada jawaban yang sangat bagus dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya menyatakan segala bentuk mukjizat, segala bentuk karomah yang disebutkan itu pasti Nabi Muhammad memilikinya, karena Nabi Muhammad memiliki sesuatu yang melampaui itu semua. Kalau di dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya Nabi adalah akhlak yang sangat agung, sangat tinggi dan sangat mulia, sehingga apapun yang dimiliki oleh nabi-nabi lain, maka Nabi Muhammad juga memilikinya. Itu berdasarkan pada jawaban Ki Haji Hasyim Asy'ari. Selanjutnya adalah tentang keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini berawal dari sebuah perenungan pribadi yang saya pikir ketika benar-benar kita pikirkan dan kita renungkan, ini akan bisa membuat kita menangis. Kenapa? Saya meyakini setiap yang menonton video ini pasti punya guru, atau setidaknya punya satu sosok orang yang memiliki keteladanan dan keagungan sifat yang luar biasa. Dan orang yang kita kagumi itu, orang yang kita kenal itu, beliau juga memiliki guru yang beliau sangat idolakan keteladanannya. Dan guru dari guru kita pasti punya guru lagi, yang tentu akhlaknya lebih baik, yang lebih mulia. Sehingga ketika kita urutkan tangga perenungan ini sampai ke atas, kita mungkin belum sempat terbayang bagaimana keteladanan dari para imam. Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Abu Hanifah. Belum lagi kita berbicara tentang kecerdasan beliau. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana cara beliau memimpin. Belum terbayang dalam benak kita. Lalu bagaimana kita bisa sampai pada penggambaran yang nyata terkait wa innaka la'ala khuluqin azim. Sedangkan membayangkan para imam pun kita sudah tidak sanggup. Maka akan menjadi sangat wajar bagi para sahabat Rasul, mereka sampai berani berkorban nyawa, berkorban raga dan jiwa untuk melindungi Nabi. Karena yang mereka tatap dan mereka lihat setiap hari adalah sebuah keteladanan yang luar biasa. Terkadang kita ketika melihat sosok-sosok tawadu, rendah hati yang masih bisa kita hari ini saja, kita sangat kagum. Kita mungkin akan lebih terkagum-kagum lagi ketika melihat orang-orang yang di atas kita, yang sudah mendahului kita, dan mereka memiliki akhlak yang luar biasa. Dan bagaimana caranya kita bisa membayangkan keindahan agungnya, keindahan akhlaknya Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak terlintas dalam benak kita, tidak terbayang seperti apa akhlaknya. Kita bisa mendengar cerita-cerita tentang beliau yang menyampaikan dan memberikan contoh bahwa keburukan bisa dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan ketulusan. Dan secara notabene hari ini kita sulit mendapati hal atau fakta-fakta seperti ini. Maka dari itu, ada satu ayat yang sangat populer di dalam Al-Quran. Setiap waktu maulid Nabi mesti ayat ini dibacakan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi
itu ada keteladanan yang baik. Uswah hasanah. Uswatun hasanah di sini ditafsirkan adalah sesuatu yang bisa ditiru. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa ditiru. Membelah bulan itu tidak bisa ditiru. Menyembuhkan orang dengan ludah itu tidak bisa ditiru. Maka yang kita tiru apa? Bagaimana Nabi memperlakukan manusia lain. Bagaimana Nabi merespon sebuah pembangkangan. Bagaimana Nabi merespon untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan bahkan bukan hanya memaafkan, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Detail-detail seperti ini untuk hari ini sangat kita butuhkan. Sangat perlu untuk kita latih. Supaya apa? Supaya kita bisa mendekati, supaya kita bisa meniru, mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang agung, adab yang sangat baik, perilaku yang santun, tutur kata yang lembut. Bahkan di dalam Al-Quran memang dijelaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Andaikan saja Nabi itu berbuat kasar, berbuat keras, lanfaddu min haulik, maka orang-orang gak akan mau ada di sekeliling Nabi. Jadi dalam upaya merangkul umat, Nabi pun melakukan usaha, melakukan upaya untuk berbuat baik, bersikap benar di hadapan mereka sehingga mereka percaya. Memang hidayah yang memberikan Allah, memang hidayah yang mengatakan Allah, tetapi kita sebagai seseorang yang perlu untuk menyampaikan hidayah, maka memiliki kewajiban juga untuk memberikan keteladanan secara perilaku. Karena memang itulah tradisi yang dijaga oleh Nabi, tradisi yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak bergelimang dengan harta, tetapi melakukan amanah dengan sebaik mungkin. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kembali kita potret di zaman yang menghalalkan segala cara. Di zaman yang berpikir pokoknya yang penting dapat hasil. Saya tidak terbayang bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika mungkin melihat carut marut dan lain sebagainya hari ini, mesti akan menangis. Karena apa? Begitu sayangnya Nabi kepada umatnya, salah satunya adalah ketika Nabi di ujung nyawanya, malaikat izin untuk mencabut nyawanya, lalu Nabi mengizinkan. Dan ketika dalam proses itu Nabi menyanggah sedikit, wahai malaikat, apakah sesakit ini yang akan dirasakan? Iya, ini sudah termasuk proses menarikan nyawa yang paling soft, yang paling lembut. Nabi yang seperti itu saja terasa sakit, apalagi potongan-potongan kita gitu. Yang kadang malaikat dari sebelum meninggal juga udah gemes gitu. Buru-buru pengen narik. Itu nggak kerasa sakitnya, tapi apa? Nabi bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Bahkan Nabi mengatakan kepada malaikat yang mencabut nyawa ini apa? Bisa nggak seluruh rasa sakit umatku yang akan dirasakan hari nanti, cukup aku yang merasakan. Dari sebelum bertemu dan kenal pun Rasul sudah bisa berkorban buat kita. Sudah berusaha mendahulukan kita daripada dirinya sendiri. Dan Rasul juga mengatakan akan ada golongan yang sangat aku cintai. Siapa? Kata para sahabat. Nabi menjawab, mereka yang tidak pernah bertemu aku, tidak menjumpaiku, tetapi mereka cinta padaku. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi bahkan meskipun kita tidak bertemu, tetapi jika kita senang mengumandangkan sholawat, senang membacakan sholawat, senang mendawamkan sholawat dalam hari-hari kita, maka harapannya adalah kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Rasul. Lalu ketika ditanya misalkan, kenapa sih kita harus cinta sama Rasul? Sederhana saja, Bapak, Ibu, Mas, Bolo, Konco semuanya. Andaikan kita adalah seorang sepasang ayah dan ibu, memiliki satu anak, atau bahkan mungkin banyak anak. Ketika anak-anak kita diperlakukan dengan baik oleh orang lain, kira-kira apakah kita akan ikut memperlakukan orang yang baik pada anak kita itu dengan perlakuan yang baik? Pasti akan kita lakukan dengan baik. Bahkan mungkin kita kasih imbalan, bahkan mungkin kita kasih tentengan, jajan dan sebagainya karena sudah baik ke anak kita.
Bapak, Ibu, Mas, Bolo, Konco semuanya, Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Maka dengan mencintainya, bersolawat kepadanya, bukan hanya kita dicintai oleh Nabi, maka kita menjadi dicintai oleh Allah juga. Karena Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah. Maka dengan mencintai Rasul, harapannya kita adalah kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandangan atau perspektif terkait tangga-tangga tadi, terkait guru-guru kita yang semakin ke atas, itu adalah cara kami pribadi untuk berusaha menerka bagaimana keagungannya. Ternyata belum sampai jauh, baru sampai para imam-imam pun kita sudah merasa menangis gitu. Karena bagaimana ada seseorang, misalkan ya, kalau dalam hal ini kiai saya gitu, mendawamkan rutin seminggu sekali khatam Al-Quran, sudah berjalan hampir 14 tahun. Belum lagi tidak terlalu tergila-gila dengan harta. Ini adalah suatu contoh kesederhanaan dan kezuhudan yang luar biasa, dan sudah jarang dimiliki. Rasul hidup sederhana, hidup berdakwah, itu pun menjadi pribadi yang dahulunya pernah memiliki harta yang banyak, tetapi Rasul tidak terlalu terobsesi dengan itu. Yang dipikirkan adalah bagaimana umatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin berusaha menggambarkan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, cara yang paling tepat tidak lain tidak bukan adalah yuk kita buka bagaimana sejarah Nabi. Banyak sekali kitab yang mendetailkan tentang itu. Bahkan ada kitab yang mengkhususkan untuk menjelaskan bagaimana fisik Nabi, bagaimana keseharian Nabi, dan lain sebagainya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Iyalah yang akhlak yang paling mulia. Maka ketika disebut sebagai al-ulama warasatul anbiya, para ulama ini pewaris para nabi, maka yang paling harus diwariskan adalah akhlaknya dulu, keteladanannya dulu. Sederhananya adalah kalau misalkan kita melihat orang yang dicap sebagai ulama tetapi perilakunya tidak baik, itu bukan pewaris para nabi. Apalagi tertangkap mencari keuntungan melalui agama, ini tidak dibenarkan. Karena sejatinya ulama itu harus mewakili atau mewarisi akhlaknya Nabi. Bukan sekedar pakaiannya, bukan sekedar gayanya, bukan sekedar ucapannya, tetapi musiban fil aqwalihim wa af'alihim. Segaris lurus antara ucapan dan tindakannya. Setidaknya kalau dengan hal seperti ini kita jadi lebih selektif kepada siapa kita mengikut, kepada siapa kita mengambil contoh dan pelajaran. Baik jamaah, bolo, konco, mas, bapak, ibu semuanya, keindahan akhlak Nabi ini adalah salah satu hal yang menjadi tolak ukur kesuksesan beliau selama memimpin juga. Bahkan amanah yang beliau terima di Madinah itu bukan serta-merta karena beliau Nabi, tetapi karena orang-orang mempercayai beliau. Didasari dengan apa? Dengan akhlak dan keteladanan. Kalau kita menjadi orang baik dan kita tulus dan konsisten, mesti di-approve dengan masyarakat. Apalagi dalam perjalanan kita yang seperti itu, kita berusaha menuliskan, berusaha memberikan pengarahan, itu akan semakin lebih baik lagi. Setidaknya poin pertama yang perlu kita tuntaskan adalah kalau misalkan hari ini kita belum memiliki guru yang bisa memberikan keteladanan dan contoh, maka segeralah cari ini. Cari siapa yang bisa membimbing kita dan menuntun kita dalam kebaikan, dalam akhlak, menuntun hati kita. Ketika sudah punya guru, ya kita cari tahu siapa lagi gurunya gitu, supaya kita tahu pada siapa kita menuntut ilmu. Dan kita baca bagaimana akhlaknya, baru kita pelan-pelan bisa menggambarkan betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Saya baru menyadari betapa pentingnya kita punya guru setelah belakangan ini. Ada beberapa teman-teman saya yang ingin mengadu tetapi tidak tahu pada siapa, ingin bertanya tentang agama yang mendalam tetapi tidak tahu pada siapa, karena circle-nya tidak menunjukkan itu. Maka mulai dari sekarang, ayo berusaha mencintai Rasulullah SAW dengan mencari guru, dengan berusaha sebisa mungkin mencari ilmu, dan pelan-pelan membaca sejarahnya. Itu mesti akan membuat air mata kita menetes.
Dan kita akan bertanya dalam hati, kok bisa ada orang seperti ini gitu? Kok bisa ada sosok seindah ini? Kira-kira itu pada kesempatan kita hari ini, diteladani akhlaknya, adabnya, dan juga cara beliau mencintai umatnya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.